Bayangkan kamu tentara Rusia yang bertugas di garis depan Ukraina. Kamu takut saat perintah baru datang. Tiba-tiba hidup terasa cerah lagi. Kamu tidak akan ke garis depan, tapi ke Moskwa. Senyum di wajahmu sangat lebar. Setidaknya sampai sisa perintah disampaikan, perang belum berakhir. Tidak akan ada perayaan. Alasan kamu ke Moskwa hanya karena Putin sangat takut hingga menarikmu pergi, sementara rekanmu terus gugur di garis depan. Saat ini Putin sangat takut akan nyawanya, sehingga tentara Rusia dipaksa mundur dari Ukraina demi melindunginya di Moskwa. Ini sama saja dengan menyerah bagi Putin, dan dampaknya sangat besar bagi perang ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap langkah putus asa terbaru dari Putin yang ketakutan. Unit pertahanan udara Rusia dari seluruh Ukraina diperintahkan kembali ke Moskow dan beberapa lokasi penting lain di Rusia untuk melindungi Putin dan kroninya dari serangan drone Ukraina. Ini contoh klasik mengorbankan satu pihak demi yang lain, dan ini sangat merugikan pasukan Rusia di Ukraina yang diduduki. Mereka telah menghadapi peningkatan serangan drone jarak menengah Ukraina yang menyebabkan kekacauan logistik Rusia di belakang garis depan. Putin kini meminta senjata andalan pasukan garis depan dikembalikan ke Moskow demi perlindungannya, sementara ia duduk di singgasananya di bunker mewah entah di mana. Berikut pernyataan Zelensky tentang hal ini. Di wilayah Moskow saja, mereka telah mengumpulkan ratusan peluncur. Hampir 90 peluncur telah dipindahkan ke Valdai dari wilayah lain di Rusia, ungkap Zelensky. Moskow patut dicatat karena merupakan ibu kota Rusia dan markas Kremlin, sementara di Valdai ada salah satu kediaman favorit Putin. Kota itu berada 500 km barat laut Moskow, menunjukkan sejauh mana Putin mengirim unit pertahanan udara Rusia dan prajurit untuk melindungi dirinya. Jangan salah paham, Putin sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tapi dia terpaksa karena strategi Ukraina yang sangat brilian memaksa Rusia masuk perangkap. Tidak ada pilihan bagus untuk Putin, dan kamu akan segera tahu alasannya. Tapi pertama, pertanyaan besarnya, kenapa semua ini terjadi? Jawabannya sederhana. Ukraina sering membuktikan mampu menghancurkan target berharga yang sangat ingin dilindungi Rusia di Moskow dan sekitarnya. Mari kita mundur sebentar untuk memahami konteks. Moskow merupakan wilayah paling terlindungi di Rusia. Perlindungan itu berarti ada ratusan sistem pertahanan udara yang menjaga kota tersebut. The Caspian Post menyebutnya sebagai cincin besi pertahanan berlapis yang mengelilingi ibu kota Rusia, dan cincin itu terus berkembang sejak tahun 2023. Sekarang, cincin itu mencakup lebih dari 100 unit pertahanan udara terpisah, mulai dari baterai S-300 dan S-400 yang konon khusus untuk menghancurkan rudal, hingga sistem jarak pendek seperti pansir. Menurut beberapa sumber, pertahanan udara tersebut diatur dalam 3 cincin, menciptakan beberapa lapisan yang seharusnya membuat siapapun tak mungkin menembusnya dan melancarkan serangan ke jantung Moskwa. Rusia bahkan sampai menempatkan pertahanan udara pansir bergerak di atas atap-atap bangunan sipil, semuanya demi memperkuat pertahanan kota terhadap ancaman drone Ukraina. Dan semua itu sama sekali tak ada gunanya. Ukraina benar-benar menghancurkan anggapan bahwa Moskow seeman yang dibutuhkan Putin. Serangan yang terjadi Mei-Juni memuncak pertengahan Juni dengan serangan ke kilang minyak utama di Moskow. Kilang minyak itu hanya berjarak 16 km dari Kremlin dan menghasilkan sekitar 40 hingga 50% bahan bakar wilayah Moskow. Serangan-serangan itu membuat Rusia mengklaim telah menghancurkan hampir 1.000 drone dan rudal Ukraina di seluruh wilayahnya. Namun Rusia tak mampu menghentikan drone yang menghantam kilang Moskow hingga menyebabkan hujan hitam mengguyur warga. Inilah Ukraina yang membawa perang kembali ke Rusia, dan fakta bahwa serangan itu terjadi sangat dekat dengan Kremlin pasti membuat Putin ketakutan setengah mati. Drone Ukraina dapat menempuh tambahan 16 km dan pertahanan udara Rusia terbukti tidak mampu menghentikan kawanan besar drone serangan jarak jauh yang kini dimiliki Ukraina. Masalah utama Putin kini adalah perang yang kembali ke Rusia. Orang-orang Moskow sangat marah. Mereka seharusnya tak perlu mengalami hujan hitam atau ratusan penerbangan batal dan tertunda akibat serangan Ukraina. Moskow dianggap sangat terlindungi untuk hal ini, namun kenyataannya tidak, dan Ukraina telah membuktikannya. Dan serangan ke kilang Moskow itu bukan akhir dari semuanya. Pada 27 Juni, DW melaporkan drone Ukraina berhasil menyerang stasiun pompa minyak yang penting untuk memasok bahan bakar ke Moskow.
Apa yang terjadi dari Ukraina bukan sekedar serangan terisolasi sesekali. Ini adalah sebuah kampanye yang perlahan-lahan memutus pasokan sumber daya utama yang dibutuhkan kota tersebut. Putin telah berusaha menyembunyikan semua ini dari warga Moskow, seperti yang dikatakan salah satu warga kepada media Rusia Sotovision. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang peringatan, tidak ada sirene, sama sekali tidak ada apa-apa. Saya berharap ini terkendali, namun tetap menimbulkan kecemasan. Kroni-kroni Kremlin secara aktif mengecam warga Rusia yang membagikan foto dan video serangan sukses Ukraina terhadap Moskow, karena semua itu membongkar narasi Putin yang sebenarnya penuh kebohongan. Kenyataannya, seperti yang mulai disadari banyak warga Moskow, pertahanan udara yang katanya membuat kota mereka tak tertembus ternyata tidak cukup baik. Orang-orang sadar mereka sebenarnya tidak terlindungi. Dan Putin juga mengetahuinya. Armada drone yang dikirim Ukraina ke Moskow telah membuat pertahanan udara Rusia kewalahan selama berbulan-bulan. Dulu, saat Ukraina belum memiliki persediaan drone jarak jauh, Putin masih bisa mengabaikannya. Ukraina memang menyerang, tapi biasanya hanya mengenai target di perbatasan dan wilayah Rusia yang secara sosial kurang berarti bagi Putin, kalau bukan juga secara militer. Tapi sekarang serangan-serangan itu semakin efektif. Serangannya diluncurkan dalam jumlah yang jauh lebih besar dan menembus lebih dalam dari sebelumnya. The Wall Street Journal mencatat peningkatan serangan Ukraina hanya pada 2026 saja. Pada Januari ada kurang dari 10 serangan Ukraina terkonfirmasi ke target Rusia. Tetapi sekarang jumlahnya sudah di atas 30. Perlu dicatat, ini hanya mencakup serangan yang telah terverifikasi. Firepoint, pembuat drone FPV-1 yang digunakan dalam banyak serangan ini, menyatakan hal tersebut. Mereka berencana memproduksi 300 drone mematikan setiap hari, yang masing-masing dapat menempuh jarak antara 1.600 km hingga 3.000 km tergantung pada versinya. Tambahkan rudal Neptune modifikasi, Firepoint, rudal jelajah hybrid Flamingo buatan sendiri dan lainnya, maka itulah yang terjadi di Moskow. Cincin besi itu terlalu kecil untuk menghentikan semuanya. Putin harus menarik pertahanan udara dari garis depan demi melindungi dirinya, Kremlin, dan warga Moskow dari kenyataan bahwa perang yang ia mulai berujung pada ledakan di kota-kota terpenting Rusia. Hal itu tidak terlalu berpengaruh. Menurut Telegraph, seluruh pertahanan udara Rusia termasuk cincin besi di Moskow memang tidak dirancang untuk menghadapi serangan Ukraina. Banyak sistem dalam jaringan itu, yang sebagian besar adalah desain kuno era Soviet, dirancang untuk menghadapi rudal dan pesawat konvensional. Drone belum ada saat sistem itu dibuat. Ini bukan berarti drone tak bisa dihancurkan, tapi banyaknya drone yang menyerang Moskow membuat mereka tak mampu menembak cukup rudal untuk menghentikan serangan Ukraina. Beredar gambar di internet yang menunjukkan Pantsir hanya membawa 2 rudal, bukan 6 seperti biasa, menandakan Rusia kekurangan rudal pencegat. CBS News menambahkan bahwa Rusia mulai kehabisan rudal pertahanan udara S-300. Dan berdasarkan perkiraan Ukraina, Rusia hanya memiliki sekitar 400 rudal pencegat yang tersedia untuk sistem S-300PM dan S-400 miliknya. Pada tahun 2025, tampaknya kekurangan rudal ini memengaruhi semua unit pertahanan udara yang sudah ditempatkan Putin di sekitar Moskow. Jadi, lebih banyak unit sedang dipindahkan ke ibu kota Rusia bersama dengan rudal yang mereka miliki dan pasukan yang mengoperasikannya. Filosofi Putin sepertinya adalah jika cincin besi belum cukup kuat, menambah jumlahnya akan membuatnya kuat. Mungkin dia benar, walau tampaknya kecil kemungkinannya. Namun keputusasaan yang begitu besar dalam langkah ini sangat terlihat jelas. Putin terpaksa mengambil keputusan yang tak diinginkan, namun tetap dilakukan. Dan ini sangat berdampak pada invasinya ke Ukraina. Keputusan ini bisa mengubah segalanya. Inilah topik yang sering kami bahas di The Military Show. Sekarang waktu tepat untuk berlangganan saluran ini sebelum lanjut ke video. Inilah yang dilakukan Putin saat memindahkan pertahanan udara dari wilayah pendudukan ke Moskow. Pemimpin Rusia sengaja melemahkan satu pihak demi memperkuat pihak lain. Itu cukup jelas untuk semua orang lihat. Putin dihadapkan pada pilihan antara melindungi dirinya sendiri dan ibu kota Rusia atau memastikan ratusan ribu tentara yang telah dia kirim ke Ukraina memiliki sesuatu yang menyerupai perlindungan, dan dia memilih dirinya sendiri. Sekali lagi, itu mengirimkan pesan kepada siapapun yang Putin kirim ke Ukraina bahwa nyawa mereka jauh lebih tidak berharga dibandingkan nyawanya, yang sebenarnya sudah mereka ketahui, dan bahwa nyawa mereka juga kurang berharga dibandingkan persepsi rata-rata warga Moskow. Putin sangat berusaha agar warga Moskow tidak melihat dampak perang yang dimulainya, sampai rela mengorbankan lebih banyak tentara Rusia di garis depan demi mempertahankan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja di dalam negeri.
Ini adalah keadaan yang menyedihkan dan mencerminkan siapa Putin sebagai seorang pribadi. Lebih bagus lagi, Ukraina sudah tahu Putin akan bereaksi seperti ini saat drone sampai di Moskow. Itulah kejeniusan serangan jarak jauh. Bukan soal kilang minyak yang diserang atau hujan hitam yang mengguyur warga Moskow, meski semua itu hasil luar biasa dari sudut pandang Ukraina. Ini tentang menggagalkan militer Rusia di Ukraina karena Putin meninggalkan tentaranya di garis depan setelah menarik pertahanan udara ke Moskow. Zelensky masih ingin menyampaikan banyak hal setelah berita itu. Rusia menarik pertahanan udara dari garis depan untuk melindungi Moskow dan Kiev yang juga diserang drone Ukraina. Zelensky menyatakan ada 2 perimeter yang Rusia perintahkan untuk dilindungi dengan melemahkan wilayah lain di area mereka dan di Ukraina yang diduduki. Kami akan menarik kesimpulan yang diperlukan. Kami sudah tahu kesimpulan yang diperlukan. Kami sudah melihatnya di Ukraina yang diduduki selama berminggu-minggu dan hasilnya akan semakin jelas. Kesimpulan yang diambil itu adalah kampanye serangan tengah Ukraina. Kampanye itu berhasil menembus pertahanan udara Rusia di wilayah pendudukan, memungkinkan Ukraina meluncurkan kampanye blokade logistik yang kini mengisolasi Crimea dan memaksa pasukan Rusia di garis depan bertempur tanpa dukungan yang diperlukan. Ukraina terus menargetkan pertahanan udara Rusia sepanjang tahun 2026 dengan CNN melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim telah menghancurkan 106 unsur pertahanan udara sejak awal tahun dan lebih dari 1.400 unsur pertahanan udara sejak perang dimulai. Kampanye serangan tengah yang menyasar aset militer dan logistik Rusia hingga 300 km di belakang garis depan merupakan hasil dari kampanye ini. Anda bisa berargumen bahwa Putin memindahkan pertahanan udara ke Moskow bukan hanya untuk melindungi sistem yang terus dihancurkan Ukraina, tapi juga melindungi ibu kota Rusia. Namun apapun keadaannya, Ukraina tidak akan mengendur. Pada 26 Juni, sehari setelah Zelensky mengungkap pertahanan udara, Presiden Ukraina mengumumkan operasi 40 hari untuk menekan Putin mengakhiri invasi. Kampanye itu akan sangat bergantung pada serangan jarak jauh dan menengah yang sudah digunakan Ukraina, kata Zelensky. Dengan Crimea dan Moskow, kemungkinan tetap menjadi prioritas. Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengumumkan di X bahwa lebih banyak lagi akan datang ke Rusia dan wilayah-wilayah pendudukan. Memperketat blokade logistik terhadap tentara Rusia dan mengadakan tender terbuka pertama untuk pengadaan drone serangan jarak menengah dalam jumlah rekor. Beberapa bulan terakhir, Ukraina meningkatkan kemampuan serangan jarak menengah dan memulai blokade logistik terhadap tentara Rusia, katanya. Disitulah letak kecerdasan strategi Ukraina. Apa yang telah dilakukan Ukraina di sini adalah menyerang Moskow untuk menciptakan kelemahan di garis depan. Ukraina sudah tahu reaksi Putin terhadap drone mereka yang mencapai Moskow dan berhasil memancingnya ke perangkap. Putin melakukan hal yang biasa ia lakukan, melindungi dirinya sendiri dan kroni-kroninya. Sekarang, Ukraina punya peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan di garis depan. Dan kita sudah melihat Ukraina meraih banyak keberhasilan di tahun 2026. Menurut Russia Matters, tahun ini sangat buruk bagi Rusia dalam merebut wilayah. Laporan tersebut mengacu pada data dari Institute for the Study of War atau ISDB yang menyatakan hal itu. Rusia mengalami kerugian bersih sebesar 51,7 km persegi antara 26 Mei hingga 23 Juni jika tidak menghitung wilayah yang diklaim telah direbut oleh Rusia, namun sebenarnya hanya berhasil menyusupkan 1 atau 2 unit infiltrasi saja. Rusia sudah kehilangan tentara dengan jumlah antara 30 hingga 35 ribu per bulan, dan korban hariannya pada bulan Juni jauh melebihi 1.000 orang. Dalam 24 jam hingga 27 Juni saja, Rusia kehilangan 1.350 tentara menurut laporan Kementerian Pertahanan Ukraina. Ini menunjukkan Ukraina punya momentum lewat serangan jarak jauh, menengah, dan pertahanan kuat di garis depan. Setelah Ukraina berhasil memancing Putin ke perangkap, mereka bisa melanjutkan momentum itu. Ukraina sudah berhasil menguasai kendali tembakan atas bagian-bagian penting di Donbas dan Crimea dengan menggunakan drone mereka, yang berarti pasukan Rusia tidak bisa menyerang dengan leluasa. Dan setiap serangan yang mereka lakukan sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena jalur pasokan mereka terputus. Setelah Putin menarik pertahanan udara ke Moskow, kampanye serangan jarak menengah akan makin intensif. Ukraina akan melancarkan lebih banyak serangan, dan yang terpenting akan memiliki tingkat keberhasilan yang bahkan lebih tinggi dari yang sudah mereka capai saat ini. Semua ini terjadi saat puncak ofensif musim panas Rusia. Seperti yang sudah kami katakan, jenius. Paksa Putin agar garis depan melemah, peluang serangan balasan terbuka, dan korban pun bertambah.
Ada bonus menarik dari semua ini. Ukraina pasti memperhatikan lokasi di mana Putin mengirim unit pertahanan udara yang diambil dari garis depan. Kita tahu mereka punya kemampuan itu. Ukraina memiliki pasukan bayangan di wilayah pendudukan yang mengamati dan menunggu celah terbuka untuk menyampaikan informasi. Di Rusia, kelompok seperti ATES melakukan sabotase di Moskow dan mengawasi target potensial. Ketika target-target tersebut mulai diperkuat dengan lebih banyak sistem pertahanan udara, Ukraina akan mengetahuinya. Ketika target-target tersebut mulai diperkuat dengan lebih banyak sistem pertahanan udara, Ukraina akan mengetahuinya. Ukraina akan tahu saat target di wilayah pendudukan melemah. Putin telah dipaksa untuk menyerahkan intelijen berharga kepada Ukraina dengan membiarkan dirinya terjebak dalam perangkap. Saat pertahanan udara dipindahkan, Ukraina langsung tahu lokasi yang ingin dilindungi Putin dari serangan drone. Anda tak perlu ahli militer untuk tahu ke mana kawanan drone besar akan datang. Bahkan pertahanan udara baru pun tak bisa menghentikannya. Dan ada satu hal lagi, Ukraina akan segera menerima jet tempur Gripen. Pengiriman diperkirakan tiba dalam 10 bulan, mungkin sebelum akhir tahun. Jet-jet itu akan dilengkapi rudal meteor berjangkauan lebih dari 100 km dan kecepatan di atas Mach 4. Jika berjalan sesuai harapan Ukraina, jet-jet itu akan masuk ke situasi ketika pertahanan udara Rusia di wilayah pendudukan lebih lemah dari sebelumnya, memungkinkan Gripen dan jet tempur lain melancarkan sorti yang lebih mematikan ke wilayah belakang Rusia. Ukraina menciptakan badai sempurna yang menjebak Putin. Kemanapun Putin mengarahkan kapal Rusia, air tetap masuk ke dalamnya. Jika dia menarik pertahanan udara ke Moskow seperti sekarang, Rusia jadi lebih lemah di wilayah pendudukan. Jika dia tetap menempatkan pertahanan itu di tempat semula, maka Moskow, Kiev, dan setiap target bernilai tinggi jarak jauh lainnya menjadi lebih lemah. Tidak ada kemenangan bagi Putin di sini, dan keputusan yang telah dia buat pada dasarnya mengundang Ukraina untuk melanjutkan semua keberhasilan yang sudah kita lihat pada tahun 2026. Apakah ini tandanya Ukraina akan melancarkan serangan besar-besaran? Tidak. Artinya, Ukraina dapat melakukan serangan balasan terarah untuk merebut wilayah dan menyerang area yang baru diperlemah Putin. Itu hanya memulai siklus. Pertahanan udara lalu dipindah ke wilayah sasaran, membuka peluang baru. Begitu seterusnya saat Ukraina terus melemahkan pertahanan Rusia. Semua ini bukan hasil instan, melainkan buah dari kerja, pertempuran, riset, pengembangan, dan perencanaan Ukraina selama bertahun-tahun. Kerja keras itu kini mencapai puncak. Putin baru sadar bahwa selama lebih dari 4 tahun dia terjebak dalam perangkap Ukraina. Sekarang setelah pertahanan udara telah ditarik ke Moskow, kita punya gambaran yang cukup jelas tentang apa yang menanti para penjajah, yaitu semakin banyak target yang akan diserang. Ukraina telah cukup berhasil. Pada 2026 saja, lebih dari 800.000 target terverifikasi telah dihantam dan masih banyak lagi yang akan datang. Cari tahu lebih lanjut dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, tekan subscribe dan pantau terus feed Anda untuk melihat apa yang akan disajikan The Military Show selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.